Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini kita akan membaca dari ayat-ayat masih seputar keutamaan ilmu syar'i. Dari ayat-ayat yang ada di surah Mufassal, ya, sangat gampang untuk dihafal. Dan ayat yang kita akan baca pada malam hari ini adalah ayat atau 10 ayat dari surah Abasa wa Tawalla. Ya, sekira surahnya sudah sering dihafal, ya, dan sering berlalu di salat-salat yang kita baca. Nah, tadi sudah dibaca oleh salah seorang dari saudara kita 10 ayat dari surah Abasa wa Tawalla ini, ya. Jadi yang hadir dilihat mushafnya, ya. Ayat pertama sampai ayat ke-10 dari surah Abasa wa Tawalla. Baik. Atau kadang dikatakan dengan surah Abasa, ya. Terdapat padanya dari sisi keutamaan ilmu dan adab-adab dalam menghadiri majelis ilmu, ya. Baik, diterangkan, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha. Ya, ini 10 ayat dari surah Abasa. Diterangkan di terjemahan mana ayatnya. Abasa wa tawalla. Abasa artinya dia bermuka masam. Wa tawalla berpaling, ya. Dia bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma. Tatkala datang kepadanya seorang yang buta, ya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, ya. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, ya, mungkin kamu tidak mengetahui, ya, barangkali dia datang, orang buta tadi itu dia datang untuk yazzakka, ya, mensucikan dirinya. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau mungkin dia datang agar dia bisa belajar, ya, mendapat pelajaran. Fatanfa'ahu dzikra, maka zikir itu akan bermanfaat kepadanya, ya. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya, amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang merasa cukup, ya, fa anta lahu tasadda, maka kamu
ya, tasadda, perhatian kepadanya. Ya, wa ma 'alaika alla yazakka, dan tidak ada kewajiban atasmu, ya, kalau dia tidak mensucikan dirinya, itu tidak ada masalah. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Dan adapun orang yang datang dalam keadaan dia wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu dalam keadaan dia bersegera, ya, wa huwa yakhsha, dan dia takut, ya, fa anta anhu talaha, tapi kamu malah berpaling darinya, ya, berpaling darinya. Nah, jadi ini ayat-ayat yang kita bacakan ini turun di kisah Nabi Muhammad SAW di Mekah ketika itu. Dan surah Abasa wa Tawalla ini kan dimaklumi ya, dari surah Makkiyah, surah yang turun di fase Mekah, ya, ketika Nabi SAW masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah, ya. Jadi ayat-ayat ini turun diterangkan ketika itu datang seorang yang buta. Nanti akan diterangkan namanya ya. Namanya itu Ibnu Ummi Maktum. Ya, Abdullah bin ada sebagian beberapa nama diterangkan oleh para ulama. Tapi dia masyhurnya dengan Ibnu Ummi Maktum. Ya. Ada yang mengatakan namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ada yang mengatakan namanya Abdullah bin Amr, ya, bin Ummi Maktum, ya, dan seterusnya dari nama-nama disebutkan. Ya. Jadi sahabat ini yang bernama Ibnu Ummi Maktum itu datang kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi ini ketika itu sedang berdakwah, mendakwai tokoh-tokoh Quraisy, ya. Mendakwai tokoh-tokoh Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy ini diharapkan mereka masuk Islam. Karena kalau tokoh-tokohnya masuk Islam, maka diharapkan kaumnya nanti di belakang juga ikut masuk Islam. Jadi Nabi ketika itu lagi bersemangat, ya, sedang semangat-semangatnya mendakwai tokoh Quraisy ini. Ya, datanglah sahabat yang buta ini. Dia tidak tahu bahwa Nabi SAW sedang mendakwai tokoh Quraisy. Ya, dia datang langsung dia potong dari pembicaraan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Ya, dia tidak tahu ini Nabi masih sementara berdakwah, menyampaikan perkara agama ini kepada tokoh-tokoh Quraisy. Kan dia buta kan? Dia datang tidak tahu apa-apa. Mungkin ada yang tunjukkan di sana Rasulullah kalau mau bertemu sama beliau. Dia datang langsung di sana. Ya. Dia langsung bicara, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Ya. Ketika Nabi SAW sedang berdakwah itu, mendengarkan dari perkataan sahabat yang buta ini, maka beliau ketika itu bermuka masam, ya, bermuka masam. Itulah yang dikatakan di situ abasa wa tawalla. Dan beliau berpaling dari sahabat ini. Maka turun ayat menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma. Tatkala datang kepada beliau, ya, al-a'ma, ya, seorang yang buta tadi. Itulah tadi yang dikatakan namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, Ummi Maktum namanya Atikah bintu Amir, ya, bin Makhzum. Atikah bintu Amir bin Makhzum itu nama
Ummu Maktumnya maksudnya ya. Nama dia dinisbahkan kepada ibunya. Ya, Ibnu Ummi Maktum gitu. Ya, nama Ummu Maktumnya adalah Atikah bintu Amir ya bin Makhzum. Nah, itu nama lengkapnya. Ya, Anja'ahul A'ma. Jadi Nabi bermuka masam. Ya, kalau kita di sini muka masam itu bagaimana modelnya? Hah? Dicemberut begitu kan? Ya, ini saya lagi sampaikan ilmu ini kepada orang-orang besar. Datang orang buta, ya, mau belajar juga, dan tidak ada adab ketika itu kan? Ya langsung potong pembicaraan. Langsung potong apa? Pembicaraan. Nah, kata para ulama, sahabat ini memang dia salah. Karena dia memotong pembicaraan Nabi, sementara Nabi lagi apa? Menyampaikan ilmu kepada para tokoh Quraisy itu yang kafir. Ya. Nah, tapi Nabi juga di situ ditegur oleh Allah. Ketika datang orang ini, dia bermuka masam. Mungkin kalau kita di sini dia cemberut mukanya begitu ya. Nah, dan dia berpaling, tidak mau menghadap kepada orang yang buta ini. Ya, orang yang buta ini. Ya. Nah, ya, itu diterangkan oleh para ulama dari sebab beliau berpaling di sini. Ya, kenapa Nabi SAW berpaling dari sahabat yang buta ini? Itu diterangkan oleh para ulama dengan dua sebab. Ya. Sebab yang pertama, karena Nabi itu kan lagi serius sekarang, lagi serius mengharapkan hidayah kepada tokoh-tokoh Quraisy ini. Ya, lagi serius ini. Ya. Kemudian alasan yang kedua, nah, Nabi itu, ya, di sini ketika datang orang buta, itu khawatir jangan sampai dakwah beliau itu tidak diterima, karena yang ikut sama Nabi hanyalah orang yang buta. Ya. Mana orang-orang yang melihat, kan begitu. Jadi Nabi khawatir di situ. Jangan sampai beliau menoleh kepada orang buta ini dan tokoh-tokoh Quraisy tadi itu berpaling, pergi. Itu dua sebab ya kenapa Nabi berpaling dari orang buta itu, dari sahabat yang buta ini. Karena beliau mengharapkan hidayah masuk Islamnya tokoh-tokoh Quraisy tadi itu. Dan yang kedua, beliau khawatir kalau beliau layani orang buta ini, sahabat yang buta ini, maka mereka akan apa? Akan pergi. Tokoh-tokoh Quraisy yang didakwai tadi itu. Jadi Nabi berpaling darinya. Nah, turun ayat menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Dia bermuka masam dan berpaling tatkala datang kepada dia seorang yang apa? Yang buta. Ya. Kemudian diterangkan setelahnya, ya, padahal orang yang buta ini, sahabat ini kan dia sudah muslim. Dia sudah apa? Muslim ya. Ya, dan tentunya seorang yang muslim yang menyambut hidayah itu kan lebih diutamakan ya daripada orang yang kafir. Daripada orang yang kafir. Tapi Nabi di situ berpaling darinya itu ada maslahat yang lain. Ada maslahat yang lain karena beliau mengharapkan tadi masuk Islamnya tokoh-tokoh Quraisy, karena ketika mereka masuk Islam diharapkan nanti kaumnya nanti di belakang juga masuk Islam. Begitu ya. Itu maslahat yang Nabi pandang. Sehingga beliau berpaling dari sahabat yang buta ini. Nah, turun ayat menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dikatakan di situ di ayat setelahnya, "Wa ma yudrika la'allahu yazzakka." Ya. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, ya, barangkali dia datang kepadamu, dia ingin mensucikan dirinya. Ya. Ingin disucikan hatinya, dibersihkan dirinya dari dosa dan maksiat misalnya kan? Ya. Dipahami ya? Beda dengan tokoh-tokoh Quraisy tadi itu. Mereka mungkin hanya dengar-dengar saja. Ya, ketika
disampaikan ilmu. Tapi orang buta ini datang memang, dia bersegera untuk mendengarkan apa? Ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau barangkali dia ingin diberi pelajaran, ya, ada pelajaran disampaikan sehingga zikir itu bisa bermanfaat kepadanya. Ya, dipahami ya? Sampai di situ selesai dari pembicaraan seputar sahabat yang buta ini. Ya. Kemudian diterangkan setelahnya amma man istaghna. Adapun orang yang merasa cukup, ya, maksudnya tadi tokoh-tokoh Quraisy tadi ya, mereka berbangga-bangga dengan hartanya, dengan kedudukannya, ya. Kata Allah, fa anta lahu tasadda. Ya. Kamu kepada dia tasadda, ya, beri perhatian. Ya, beri perhatian yang banyak seperti itu. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada celaan padamu wahai Muhammad jika mereka tidak masuk Islam misalnya kan, tidak mensucikan dirinya. Itu tidak ada masalah sama kamu. Kalau mereka tidak masuk Islam, tidak mau terima apa? Dakwah. Nabi kan hanya menyampaikan saja. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan urusan kita. Jadi seorang hanya menyampaikan, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Sampai situ selesai pembicaraan seputar tokoh-tokoh Quraisy tadi itu. Kemudian diterangkan lagi di ayat setelahnya, Allah terangkan lagi dari keadaan orang yang buta tadi itu, sahabat yang buta ini, yaitu Ibnu Maktum. Kata Allah, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Adapun orang yang datang kepadamu dalam keadaan dia bersegera, ya, kemudian dia takut, ini khasyah ya, sudah diterangkan di surah Al-Bayyinah. Di sini dikatakan yakhsha, dia punya rasa takut dengan dasar ilmu agama. Ya. Ini dari seorang yang berilmu. Nah, fa anta anhu talaha. Tapi kamu malah apa? Berpaling darinya. Ya, berpaling darinya. Ya. Jadi ini dari 10 ayat penjelasan dari sisi keutamaan ilmu, dan sekaligus di sini ada adab-adab seputar majelis ilmu. Ya. Kita simpulkan tadi ya dari pelajaran pokok di sini dari sisi keutamaan ilmu syar'i. Perhatikan di sini ya. Si sahabat yang buta ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tadi, ya, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Dan adapun orang yang datang kepadamu dalam keadaan dia bersegera. Ya, ini adab dalam mempelajari ilmu agama. Ada kesegeraan. Ya, dia datang di majelis ilmu. Dia bersegera. Itu di antara adabnya ya. Ya, ini dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Itu mereka bersegera hadir di majelis ilmu sebelum gurunya datang. Sebelum gurunya apa? Datang. Kalau kita mungkin terbalik di sini, gitu kan? Duluan gurunya duduk, baru muncul apa? Murid-muridnya. Itu kekurangan kita. Itu kekurangan kita. Kalau di masa dahulu, ya, itu duluan murid yang datang, baru guru. Dipahami ya? Itu adab dalam bermajelis ilmu. Lihat Imam Malik rahimahullah taala. Dari sirah beliau, di kebiasaan beliau itu di masa dahulu kala, waktu beliau masih muda, masih belajar ilmu kepada para guru, para tabi'in, ya, itu ada majelis-majelis setelah salat subuh di Masjid Nabawi. Beliau pergi ya ke masjid, itu masih gelap. Ditahan oleh ibunya. Ya, disuruh tunggu nanti azan baru keluar. Nanti azan subuh baru apa? Baru keluar. Beliau sudah siap dengan apa?
apa yang dibawa dalam belajar dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dari persiapan berupa buku atau pena, ya, pakaian yang indah, yang baik. Nah, hanya ditahan oleh ibunya. Jangan dulu keluar. Nanti azan baru keluar. Ya, beliau sudah bersiap. Karena setelah subuh itu ada majelis ilmu. Jadi dia salat di tempat yang ada majelis ilmu di situ. Bukan salat di tempat lain. Itu kan adabnya, begitu ya. Jadi setelah dia selesai salat langsung menunggu di majelis dari guru yang akan mengajarkan ilmu itu. Ya, kalau kita mungkin sebagian salatnya di tempat lain, baru datang, ya sudah mulai majelis, dipaham ya? Itu kekurangan kita. Kalau mau ingin berubah seperti itu tadi caranya. Ya, lihat sahabat yang buta ini, dia buta tapi datang dengan segera. Ya, datang dengan apa? Segera di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari adab ya dalam menghadiri majelis ilmu. Ya, dia bersegera untuk datang menghadiri majelis ilmu tersebut. Ya. Baik, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Jadi tadi itu wa amma man ja'aka yas'a, di situ ada adab tadi ya dalam bermajelis ilmu. Ya, dan sudah kita terangkan juga di surah Al-Mujadilah adab-adab yang lain kan dalam majelis ilmu kan. Itu dia berluas-luas dalam bermajelis. Ya, dia tidak bercerita dengan kawannya ketika di majelis ilmu. Ya, dia tidak sibuk mengurus urusan yang lain. Ya, kalau kita mungkin di sini HP, ya mungkin dia pakai HP untuk menulis, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia pakai HP, dia buka HP-nya untuk urus urusan yang lain di luar, itu bukan adab. Itu bukan adab dalam bermajelis ilmu. Dipahami ya? Baik. Dari adab juga, ya dalam bermajelis ilmu, dia kalau misalnya ada kawannya yang duduk di situ, maka jangan dia suruh berdiri kawannya, baru dia duduk di tempat duduknya. Itu dari hal yang diharamkan ya. Ya, dari hal yang tercela. Misalnya ada kawannya di depan, disuruh berdiri kawannya itu, baru dia isi tempatnya. Dia isi apa? Tempatnya. Itu tidak boleh ya. Dari adab. Ada hadis dalam masalah itu yang melarang. Dalam masalah itu ya, dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Kemudian juga diantara dari adab dalam bermajelis ilmu, dia mendekat ya kepada guru, sama seperti di sini ya, si sahabat yang buta ini, yaitu Abdullah bin Ibn Maktum, beliau berusaha mendekat ya kepada Rasulullah SAW yang sedang menyampaikan ilmu ketika itu. Dan ada hadis yang lain, itu Nabi terangkan ya di sebagian majelis, Nabi melihat ada 3 orang lewat di majelis Nabi SAW. Orang pertama dia masuk di majelis, dia duduk langsung di depan. Ya, dia cari tempat yang kosong, duduk di mana? Di depan, mendekat dengan Nabi SAW. Orang yang kedua dia masuk di majelis, tapi dia duduk di belakang. Ya, dia malu-malu, duduk di belakang. Orang yang ketiga dia hanya lewat saja, berpaling. Ya. Maka Nabi kabarkan ketika itu, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang? Ya. Yang pertama, orang yang pertama tadi dia bersegera, maka Allah juga bersegera kepadanya. Ya. Orang yang kedua dia malu-malu, duduk di belakang, maka Allah juga malu-malu kepadanya. Dan orang yang ketiga tadi yang dia berpaling dari majelis ilmu, maka Allah juga akan berpaling kepadanya. Ya, berpaling kepadanya. Dipahami ya? Ini 3 kondisi manusia ketika melihat majelis ilmu. Ada yang datang mendekat, ada yang malu-malu duduk di belakang. Tapi ini semua punya keutamaan. Hanya yang pertama itu kan lebih utama. Dipahami ya? Yang pertama lebih utama.
Ada yang malu-malu duduk di belakang, ada yang berpaling. Maka Allah juga berpaling darinya. Dipahami ya? Itu juga di antara adab. Dalam adab bermajelis ilmu. Ya. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Dan dia punya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat dari sifat seorang yang mempelajari ilmu agama Allah. Ya, ada sifat khasyahnya. Dan sudah diterangkan, kita sudah baca ya di surah Al-Bayyinah. Ya. Diterangkan sorga-sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Mereka kekal dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan juga mereka ridho kepada Allah. Dikatakan di akhir ayat, dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Balasan itu untuk siapa saja yang punya rasa khasyah kepada Rabb-nya. Ya. Jadi ilmu itu dari sebab yang mengantar seorang hamba untuk bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khasyah itu beda dengan takut biasa. Kalau khasyah itu takut yang didasari dengan ilmu. Ya, dia takut akan kedudukan Rabb-nya. Ya, dia takut akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Dia takut ketika dia berbuat dosa dan maksiat, Allah menyaksikan dia. Ya, walaupun di tempat yang tersendiri, di tempat yang sunyi. Ya, Allah melihat seluruh dari perbuatan makhluknya. Ada malaikat yang mencatat di kanan kiri kita. Ya, jadi dipahami ya. Itu dari mana-mana khasyah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dan di sini dipuji sahabat ini yang buta ini dikatakan wa huwa yakhsha. Dan dia di sini dalam keadaan apa? Punya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talaha. Tapi engkau malah berpaling darinya. Jadi ayat-ayat ini penjelasan ya, teguran Allah kepada Rasulullah SAW, kepada nabinya, nah, agar menghindari dari sifat bermuka masam seperti itu. Baik. Jadi di sini sudah kita terangkan tadi ya, dari faedah pokok. Walaupun ini sebenarnya sudah lewat juga faedah-faedahnya di ayat-ayat yang sudah kita baca sebelumnya ya. Jadi ilmu itu mengantar seorang hamba agar dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Ya. Dan juga tadi sudah diterangkan di antara adab dalam adab bermajelis ilmu, seorang dia bersegera datang ke majelis ilmu. Itu tadi sudah diterangkan balasannya. Ya. Allah akan bersegera juga kepadanya. Jadi jangan kita berlambat-lambat dalam majelis ilmu ya. Karena seorang itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia telah amalkan. Al jaza min jinsil amal. Kalau dia bersegera kepada Allah, Allah juga akan bersegera kepadanya. Allah akan bersegera kepadanya. Dipahami ya? Mungkin dari sebagian faedah dalam bermajelis ilmu. Dalam bermajelis ilmu yang telah diterangkan tadi itu. Baik. Saya tambah sedikit lagi dari adab-adab. Mungkin sudah diterangkan juga kemarin di surah Al-Mujadilah ya. Dari adab dalam bermajelis ilmu. Ketika ada rahasia di situ, dari rahasia mungkin dari guru yang dia sampaikan, yang hadir yang tahu hanya orang-orang yang hadir, maka jangan disampaikan rahasia itu kepada orang yang lain di luar. Tidak boleh ya. Itu kalau misalnya gurunya hanya membatasi, ini rahasia ini jangan disebar di luar. Misalnya ya, jangan disebar di luar. Maka tidak boleh kita menyebarkannya di luar. Kalau itu hanya disyaratkan hanya orang-orang yang dengar di majelis ilmu itu. Baik. Kemudian juga sudah diterangkan dari adab bermajelis ilmu,
Ya. Dia tutup majelisnya atau dia senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu tersebut. Ya, di majelis ilmu tersebut. Ya. Nah, kemudian juga dari adab yang sudah diterangkan, dari adab ke majelis ilmu, ketika dia ingin keluar dari majelis ilmu, maka dia tutup majelisnya dengan doa kafaratul majelis, dengan doa kafaratul majelis. Ya. Yes. Ya. Dari adab juga sudah diterangkan, ketika dia duduk atau dia berakhir di majelis ilmu, maka dia tutup majelisnya dengan apa? Dengan doa kafaratul majelis yang sudah kita maklum ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Jelas ya? Baik. Ya, mungkin segera dulu ya dari sebagian pembahasan yang bisa diterangkan dalam ayat ini. Bagaimana? Tes. Apa itu? Kalau dia misalnya mengganggu ya, itu kan ada adab juga yang lain. Kalau dia mengganggu, itu dikasih pindah dari majelis ilmu ya, jangan hadir di situ. Sama dengan salat kan, kalau dia mengganggu itu kan tidak dibawa anak-anak yang mengganggu di majelis ilmu. Tapi kalau dia misalnya anak-anaknya tenang, itu jangan dikasih pindah ya. Itu kan kita didik dia, gitu kan, supaya dia bisa belajar juga adab. Jadi dirinci kita dia, dirinci. Kalau anaknya itu mengganggu, ya jangan ditaruh di majelis. Itu kan bisa mengganggu nanti orang belajar juga yang lain. Tapi kalau misalnya anaknya itu tenang, jangan dikasih pindah ya, sebagai bentuk pelajaran dari kepada dia juga. Baik. Silakan yang lain, sudah? Bismillah. Kita akhiri majelisnya dan surah Al-Fatihah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi ya ayat ini. Masih ada pembahasan lagi di beberapa istilahnya di surah Al-Baqarah wa Tawalla ini dari keutamaan ilmu. Yang tadi kadang ada bermasalah di speaker, nanti kita sambung lagi insyaallah taala. Kita akhiri dengan membaca majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.